Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang di media pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tema 1, materi perkembangbiakan hewan. Namun sebelumnya, silakan anak-anak ustazah berdoa terlebih dahulu. Semoga anak-anak ustazah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain tumbuhan, hewan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Apa tujuannya? Seperti makhluk hidup lainnya, hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Mari kita lihat yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkembangbiakan generatif terbagi tiga, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur, di mana embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur. Kedua, janin tumbuh di dalam telur. 3. Induk mengerami telurnya. 4. Tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. 5. Tidak menyusui anaknya. 6. Biasanya bukan golongan mamalia. Hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovipar adalah Aves, contohnya ayam, Pisces, contohnya ikan, reptil, contohnya kura-kura, amfibi, contohnya katak. Yang kedua, vivipar. Nah, anak saleh dan salehah, vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan, di mana embrio berkembang di dalam tubuh induknya atau dalam rahim induk, baru kemudian dilahirkan. Apa sih ciri-ciri vivipar? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berkembang biak dengan cara melahirkan. Kedua, memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. 4. Janin tumbuh di dalam rahim. 5. Sebagian besar permukaan tubuh ditutupi rambut. 6. Individu baru dikeluarkan dari rahim induk. Beberapa contoh vivipar diantaranya sapi, lumba-lumba, kelelawar, gajah, paus, kuda. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, di mana embrio berkembang dalam telur yang disimpan di dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Selanjutnya, ciri-ciri ovovivipar. Secara umum, hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus,
Namun, perbedaannya hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur yang berada dalam tubuh induknya. Cangkang telur lebih tipis dibandingkan cangkang telur hewan ovipar. Ketika embrio telah menjadi individu baru, maka telur pun menetas dan anak tersebut dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Contoh hewan ovovivipar, ada ikan pari, kuda laut, beberapa jenis ular seperti ular boa, ular piton, beberapa jenis kadal, dan buaya. Berikutnya kita bahas perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Biasanya, hewan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif adalah hewan tingkat rendah yang struktur tubuhnya tidak sempurna. Perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan terbagi atas 3 macam. Yang pertama, tunas, kedua, membelah diri, ketiga, fragmentasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tunas. Tunas adalah adanya pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga ketika telah dewasa, dia akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Contohnya adalah hidra. Kedua, membelah diri. Membelah diri merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Contohnya amuba. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memotong-motong tubuhnya. Potongan tubuh ini akan tumbuh menjadi individu baru atau anakan. Hewan yang mengalami fragmentasi adalah planaria atau lebih dikenal dengan cacing pipih. Setelah mendengarkan pemaparan materi tadi, dari awal sampai akhir, Ustazah berharap antum semua sudah bisa memahami materi dengan baik. Oleh sebab itu, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan anak-anak Ustazah dalam memahami materi, silakan kerjakan latihan berikut. Selamat berlatih. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat dan Zah akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.